Bab 1811, Meraj muncul. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Meskipun kesulitan tugas percobaan menjadi 2 kali lipat, 2 orang menyelesaikannya bersama-sama, jadi jika salah satu dari mereka membunuh binatang itu akan dihitung dalam jumlah tugas. Xia Ruofei melihat nomor dalam catatan misi berubah, dan hatinya sedikit tenggelam. Karena jika orang yang dikirim adalah Ling Qingshui, bahkan jika dia bisa lulus ujian ilusi, kecil kemungkinannya dia akan membunuh binatang itu lebih cepat dari Xia Ruofei. Oleh karena itu, rekan yang secara acak diteleportasi ke Xia Ruofei kemungkinan besar juga adalah biksu inti emas, atau bahkan biksu inti emas seperti Shen Tianfang. Bagaimanapun, Xia Ruofei tidak dapat menilai kesulitan berdasarkan jumlah pembunuhan yang dibutuhkan oleh misi, jadi tidak jelas apakah standar jumlah pembunuhan didasarkan pada basis budidayanya atau berdasarkan basis budidaya rekan lainnya. Tentu saja hal ini tidak mutlak. Bagaimanapun, Xia Ruofei telah mencari beberapa waktu di ruang percobaan kecil ini sejak menerima tugas tersebut, tetapi dia tidak menemukan binatang itu. Dan rekan lainnya, jika keberuntungan lebih baik darinya, tentu saja dimungkinkan untuk bertemu dengan binatang itu terlebih dahulu. Terlebih lagi, apa sebenarnya binatang praha ini, karakteristik apa yang dimilikinya, semuanya masih belum diketahui, dan Xia Ruofei tidak sepenuhnya yakin bahwa Ling Qingshui tidak akan bisa membunuh praha. Mungkin kemampuan tertentu Ling Qingshui hanya menahan Fata Morgana. Hanya saja kemungkinan ini sangat kecil, dan hati Xia Ruofei agak hilang. Tapi dia dengan cepat membangkitkan semangatnya. Lagi pula, ketika dia membuat pilihan ini, dia sudah mempelajari dan menilai sepenuhnya. Kemungkinan Ling Qingshui dan dia berteleportasi bersama hanya 1 dari 8, yang sebenarnya sangat kecil. Selain itu, sekarang Anda telah mencapai lantai 3 menara uji coba dan telah menerima tugas. Prioritas utama sekarang bukanlah melibatkan rekan tersebut apakah itu Ling Qingshui atau bukan, tetapi untuk bergabung dengan rekan tersebut sesegera mungkin sambil menyelesaikan misi, tugas sesegera mungkin, terlepas dari apakah orang ini adalah Ling Qingshui atau bukan. Ketika keduanya menyelesaikan tugas bersama, mereka akan saling peduli. Jadi, Xia Ruofei dengan cepat mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu dari pikirannya, mempercepat desakan Kushuang Feijian, dan terus mencari jejak binatang itu. Rekannya telah menyelesaikan terobosan 0, dan dia tidak bisa ketinggalan. Jika misi akhirnya selesai, tetapi sebagian besar binatang dibunuh oleh teman mereka, maka Xia Ruofei tidak akan memiliki wajah. Beberapa menit kemudian, ketika Kushuang Feijian melewati lereng bukit kecil, cahaya tepi dari sudut mata Xia Ruofei tiba-tiba menyapu bidang penglihatan cermin persepsi. Dia segera menyegarkan diri, buru-buru mencari ke depan dengan energi mental, dan pada saat yang sama melihat ke depan. Kemudian ekspresinya sedikit stagnan, karena tidak peduli apakah dia menyelidiki secara mental atau mengamati dengan mata telanjang, dia tidak menemukan apapun yang mungkin hanya Fata Morgana. Ada lereng bukit biasa di depannya, dengan tumbuh-tumbuhan biasa. Rumput hijau ada di sini. Itu bergetar lembut di bawah angin, menciptakan pemandangan yang tenang dan damai. Xia Ruofei tidak bisa menahan keraguannya. Cermin persepsi tidak akan berbohong, menunjukkan bahwa Fata Morgana muncul dalam jangkauan deteksinya. Dan kebetulan itu adalah Fata Morgana perantara yang diperlukan untuk misi tersebut. Namun, kenapa dia tidak bisa menemukannya sama sekali? Pikiran Xia Ruofei berubah tajam. Pada saat yang sama, dia melihat sekelilingnya lagi dengan tajam. Tetap tidak ada. Dia telah menghentikan Kushuang Feijian. Dia berjaga-jaga. Setelah merenung sebentar, Xia Ruofei dengan tegas mengeluarkan sejumlah besar bahan formasi dari ruang Lingtu. Ini adalah kumpulan material yang dia perbaiki untuk formasi perangkap, dan kemudian mulai mengangkat tangannya untuk melemparkan potongan material formasi ke arah material tersebut. Posisi. Setelah mengatur formasi beberapa kali, Xia Ruofei sekarang lebih mahir. Beberapa menit kemudian, formasi pembunuhan yang terperangkap ini selesai. Xia Ruofei tidak memahami binatang yang sama sekali tidak terlihat itu. Jadi yang bisa dia lakukan sekarang adalah memperkuat pertahanan semaksimal mungkin. Gunakan semua metode yang bisa digunakan. Berikutnya, Xia Ruofei mengikuti arahan umum yang ditunjukkan oleh cermin persepsi. Selidiki dengan cermat ke depan selangkah demi selangkah.
Kisaran susunan pembunuhan yang terperangkap tidak besar. Segera Xia Ruofei keluar dari jangkauan barisan. Namun, jangkauan deteksi cermin persepsi sebenarnya tidak besar, jadi meskipun Xia Ruofei berjalan ke tepi jangkauan deteksi cermin persepsi, sangat cepat untuk kembali ke formasi, terutama jika pedangnya terbang, itu hanya beberapa detik waktu. Ini memberinya kepercayaan diri yang besar. Namun, tepat setelah Xia Ruo mengambil 7 atau 8 langkah sebelum terbang, dia tiba-tiba merasakan sekuntum bunga di depannya. Lalu yang membuatnya tercengang adalah ia menemukan bahwa lingkungannya telah berubah total. Sepertinya saya seharusnya berada di sebuah pulau, dengan suara ombak yang samar-samar terdengar di telinga saya, bahkan angin bertiup dengan bau laut yang asin, beberapa burung laut di kejauhan mengaum melintasi laut, dan kemudian membubung lagi. Wajah Xia Ruofei berubah, dan sudah terlambat untuk mundur. Dia tahu bahwa dia seharusnya direkrut. Ilusi yang sangat realistis ini sebagian besar diatur oleh binatang yang terdeteksi oleh cermin persepsi. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum pahit. Dia menyiapkan susunan pembunuh yang terperangkap terlebih dahulu, dan ingin memasukkan binatang Fata Morgana ke dalam susunan untuk memusnahkannya. Tanpa diduga, dia masuk ke dalam jebakan lawan terlebih dahulu. Hal yang paling menyebalkan adalah dia belum pernah bertemu langsung dengan binatang itu, dan dia langsung jatuh ke dalam ilusi. Berpikir bahwa temannya telah membunuh seekor binatang, Xia Ruofei diam-diam mengerutkan kening, yang menunjukkan bahwa kekuatan rekannya sangat kuat. Xia Ruofei memperhatikan lingkungan sekitar dengan seksama, mencoba menemukan kekurangan dalam ilusi ini dari sudut pandang formasi. Saat ini, perasaan berdebar-debar tiba-tiba muncul di hati saya. Ini adalah persepsi alami Xia Ruofei tentang bahaya. Wajahnya berubah, dia menginjak pedang terbang itu tanpa ragu-ragu, dan terbang langsung ke langit. Sambil menangis, bayangan hitam melintas di bawah kaki Xia Ruofei, dan dengan cepat melarikan diri ke dalam kehampaan, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Xia Ruofei baru saja terbang ke atas, dan dia tidak melihat penampakan bayangan gelap ini dengan jelas. Tentu saja, kekuatan mentalnya selalu dilepaskan, mempertahankan kondisi kewaspadaan tinggi, tetapi seperti sebelumnya, deteksi kekuatan mental telah kehilangan efeknya sepenuhnya, dan tidak ada jejak bayangan gelap ini. Xia Ruofei tidak bisa menahan cemberutnya. Jika yang muncul barusan adalah monster gemuk, itu akan jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada monster bintang. Kesulitan tugas lantai 3 menara percobaan, meskipun digandakan, hanya membutuhkan pembunuhan 30 binatang. Jika monster tingkat menengah bisa mencapai tingkat kekuatan ini, memang sulit untuk membunuh 30 hewan. Otak Xia Ruofei berputar dengan cepat, memikirkan cara menghadapi binatang itu. Fata Morgana ini, datang dan pergi tanpa jejak, dan yang terbaik adalah mengatur ilusi. Kalau tidak ada cara untuk memecahkannya, bisa-bisa lama-lama terjebak dalam ilusi ini, apalagi 2 jam, jadinya 20. Waktu saja tidak cukup. Secara teoritis, seseorang harus memiliki tekad yang kuat jika ingin mengatasi kepalsuan. Dari perspektif ini, para pembudidaya generasi tua, seperti Yang Liu dan Mu Hua, memiliki keunggulan dibandingkan Xia Ruofei. Bahkan Chen Xuan, mereka memiliki keunggulan dibandingkan Xia Ruofei. Lagi pula, mereka sudah lama berlatih, dan mood mereka harus lebih kuat. Namun, Xia Ruofei juga tahu betul bahwa karena kemampuan hebat yang menyiapkan ruang uji coba merancang tugas seperti itu berarti Fata Morgana harus punya cara untuk menghadapinya, dan sekarang dia perlu menemukan cara ini sesegera mungkin. Semuanya sulit pada awalnya, selama Anda membunuh binatang pertama, hal-hal berikut akan jauh lebih sederhana. Xia Ruofei tiba-tiba terlintas di benaknya. Binatang itu dapat dengan mudah membuat ilusi, tetapi tampaknya tidak mematikan, jadi sekarang ia akan keluar dan menyerang Xia Ruofei dengan sendirinya. Jika demikian, apakah mungkin untuk bertarung dengan racun? Dengan kata lain, susunan hantu kecil juga diatur di sekelilingnya. Begitu binatang itu muncul, dia mungkin jatuh ke dalam susunan hantu yang diatur oleh Xia Ruofei. Selama binatang itu bisa dikendalikan, hal berikutnya jauh lebih sederhana. Xia Ruofei sekarang menyesal bahwa dia telah menyiapkan susunan pembunuh yang terperangkap terlebih dahulu, dan sekarang susunan pembunuh yang terperangkap tidak dapat digunakan. Jika tidak, menyiapkan susunan pembunuh yang terperangkap sekarang jauh lebih efektif daripada susunan hantu sederhana.
Sepertinya dia terlalu berhati-hati sekarang, dan Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum kecut. Namun, agak merepotkan untuk menyiapkan set lengkap bahan untuk susunan pembunuhan, tetapi relatif mudah bagi Xia Ruofei untuk mengatur susunan hantu sederhana. Dia tahu bahwa binatang itu harus mengamati setiap gerakannya secara rahasia, menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan paling sengit, jadi dia tidak berani mengekspos ruang peta spiritual dengan mudah, apalagi mengeluarkan gulungan gambar spiritual. Oleh karena itu, dia hanya dapat menyiapkan susunan ajaib ini di luar. Untungnya, formasi hantu sederhana tidak terlalu sulit bagi Xia Ruofei, dan dia telah menguasai beberapa formasi hantu, dengan kekuatan yang baik dan tidak terlalu rumit untuk dipersiapkan. Xia Ruofei dengan cepat mengeluarkan bahan formasi yang diperlukan dari ruang peta roh, terutama beberapa jimat giok kosong dan batu roh. Xia Ruofei hanya duduk di tempat, dan mengarahkan jarinya langsung ke simbol batu giok yang kosong. Tentu saja, dia tidak berani mengendurkan kewaspadaannya setiap saat, jadi dia hanya bisa melakukan dua hal saat ini, sambil menggambarkan pola formasi, sambil menjaga untuk mencegah kemunculan tiba-tiba binatang itu. Pada saat ini, kekuatan mental Xia Ruofei jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan tidak terlalu sulit baginya untuk menggunakan hal semacam ini dengan satu hati dan dua. Meskipun Xia Ruofei tidak memiliki pisau pahat di tangannya, dia dapat dengan akurat mengukir formasi tersebut ke dalam jimat batu giok kosong. Di antara beberapa pantom arai yang dikuasainya, pantom arai yang saat ini digambarkan memiliki tingkat kesulitan sedang dan relatif kuat. Seluruh susunan hantu hanya perlu menggambarkan 4 jimat batu giok. Jari-jari Xia Ruofei seperti terbang, dan pola susunannya digambarkan pada simbol batu giok kosong. Sekitar 10 menit kemudian, seluruh rangkaian susunan hantu selesai. Pada kecepatan ini, Xia Ruofei bahkan tidak dapat memikirkannya sebelumnya. Keempat jimat batu giok, di permukaan, tidak banyak berubah, tetapi jika Anda menggunakan kekuatan mental untuk menjelajahinya, Anda akan menemukan bahwa bagian dalamnya tertutup rapat dengan formasi misterius. Dalam 10 menit ini, binatang itu tidak muncul sekalipun. Xia Ruofei khawatir binatang itu akan keluar untuk membuat masalah pada saat kritis dalam menggambarkan formasi, tetapi sekarang tampaknya dia khawatir lagi. Xia Ruofei memeriksa 4 jimat batu giok dengan lambaian tangannya. Jimat giok secara akurat mendarat di posisinya masing-masing, dan pada saat yang sama, Xia Ruofei melemparkan inti kendali formasi sederhana. Pola formasi di atasnya menggemakan pola formasi pada jimat giok. Ada alur di tengah inti kendali. Ada kristal roh yang tidak terpakai yang bertatahkan di atasnya. Kekuatan mental Xia Ruofei menyentuh inti kendali formasi, dan formasi segera mulai beroperasi. Energi kristal roh diekstraksi oleh inti kendali dan terus-menerus ditransmisikan ke seluruh rentang formasi melalui pola formasi. Riak tampak melintas di udara. Xia Ruofei memeriksa sebentar dan mengetahui bahwa formasi telah berhasil diaktifkan. Dia menghela nafas lega. Baru saja, dalam jangka waktu yang ketat, dia perlu menyiapkan 4 jimat formasi dan inti kendali. Efisiensinya sudah sangat tinggi, dan keseluruhan prosesnya hanya karena tangannya sedikit gemetar dan merusaknya. Setelah menjatuhkan simbol batu giok kosong, yang lainnya lancar dan menguntungkan, dan hampir tidak ada waktu yang terbuang. Dia khawatir binatang itu tidak akan muncul lagi. Jika binatang itu ingin menjebak Xia Ruofei dan menunggu di luar ilusi, maka Xia Ruofei tidak akan ada hubungannya dengan itu. Sepanjang jalan, dia terus-menerus mengamati dengan kekuatan mental dan mata telanjang, dan pada saat yang sama, dia memperhatikan petunjuk dari cermin persepsi. Namun, binatang itu tampaknya tidak lebih baik dari binatang bintang di lantai 2 menara percobaan. Xia Ruofei tidak menemukan apapun setelah terbang jauh, dan tidak ada petunjuk di cermin persepsi. Xia Ruofei merasa sedikit bingung. Waktu untuk memecahkan rekor adalah 2 jam, atau 4 jam. Jam-jam ini sepertinya merupakan waktu yang lama. Jika Anda harus menghabiskan banyak waktu untuk mencari binatang buas tersebut, maka 4 jam tersebut akan segera habis. Benar saja, rekor tersebut tidak mudah dipecahkan. Bahkan jika Xia Ruofei memiliki semangat juang yang tiada habisnya, dia tidak dapat menemukan lawan, jadi dia hanya bisa diam saja. Selanjutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Xia Ruofei. Ketika melewati semak, dia biasa melirik ke arah cermin persepsi.
Masih belum ada informasi tentang binatang itu yang muncul, tetapi dari sudut mata Xia Ruofei, dia melihat bilah perintah tugas di kanan atas bidang penglihatannya, dan ada perubahan. Kemajuan tugas asli menunjukkan 0/30. Terakhir kali Xia Ruofei melihat cermin persepsi, tidak ada perubahan. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menemukan bahwa kemajuan tugasnya sebenarnya menjadi 1/30. Bahkan jika Xia Ruofei memiliki semangat juang yang tiada habisnya, dia tidak dapat menemukan lawan, jadi dia hanya bisa diam saja. Selanjutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Xia Ruofei. Ketika melewati semak, dia biasa melirik ke cermin persepsi untuk mendapatkan penglihatannya. Masih belum ada informasi tentang binatang itu, tetapi dari sudut mata Xia Ruofei, dia melihat bilah tugas di kanan atas penglihatannya, dan ada perubahan. Kemajuan tugas asli menunjukkan 0/30. Terakhir kali Xia Ruofei melihat ke cermin persepsi, tidak ada perubahan di sini. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menemukan bahwa kemajuan tugasnya sebenarnya menjadi 1/30. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap lebar-lebar. Jelas sekali, sebelum dia membuat kemajuan apapun, rekannya yang secara acak dikirim ke ruang percobaan ini olehnya telah membunuh binatang tingkat menengah 2 pedang terbang dengan suara melolong, menyerang binatang itu tidak jauh dari situ. Dari saat Xia Ruofei menjebak binatang itu dengan susunan hantu, hingga ketika dia dengan tegas memanggil pedang terbang untuk menyerang binatang itu, hanya 2 atau 3 detik berlalu. Namun, mata binatang itu telah kembali jernih. Ini memang monster yang pandai dalam ilusi. Meskipun dengan cepat jatuh ke dalam ilusi di bawah Xia Ruofei karena terkejut, tetapi hanya dalam beberapa detik, ia segera menerobos ilusi dan melepaskan diri dari pengaruh ilusi, keluar. Arai hantu adalah gangguan mental pada orang yang terjebak. Begitu orang yang terperangkap dapat mendeteksi semua ini, susunan hantu secara alami tidak akan memiliki kekuatan. Sama seperti ketika Xia Ruofei baru saja memasuki lantai 3 menara percobaan, dalam ilusi itu, dia dapat dengan mudah membunuh iblis hantu itu. Ketika dia membunuh hantu terakhir iblis Ling Qingsui, susunan sihir tidak memiliki kekuatan lagi. Pang Mon tidak diragukan lagi ahli dalam ilusi, sehingga ia langsung menjelajahi ilusi tersebut hanya dalam beberapa detik. Ketika matanya kembali jernih, Ku Suang Fei Jian dan Biou Fairy Sword juga terbang tepat di depannya. Ekspresi ngeri muncul di mata binatang itu, dan pada saat yang sama dia mengarahkan pandangannya pada Xia Ruofei. Xia Ruofei tiba-tiba merasa bahwa mata dalam binatang itu tampak seperti kolam tanpa dasar, dan dia merasa jiwanya akan tersedot ke dalam. Pada saat yang sama, Fata Morgana yang berdiri tidak jauh di depan Xia Ruofei menghilang semuanya. Tiba-tiba, lingkungan di sekitarnya mulai berubah lagi, bukit dan sungai yang indah menghilang, dan muncullah lautan api dan nyala api yang panas di sekitarnya. Seolah ingin menelan Xia Ruofei sekaligus. Xia Ruofei tahu itu palsu, tapi perasaan membakar tubuhnya begitu nyata, seolah bisa membakar jiwanya. Untungnya, ilusi mengerikan ini hanya bertahan sesaat, sebelum langsung hancur. Datang dengan cepat, dan pergi dengan cepat. Xia Ruofei segera kembali ke lingkungan tadi. Pada saat ini, dia melihat kalajengking yang sangat lucu ada di tempat, dengan 2 pedang terbang dimasukkan ke dalam tubuhnya, masih gemetar-gemetar. Ternyata binatang itu tidak punya waktu untuk menghindar sekarang. Ia baru saja meluncurkan serangan mental terkuat di saat-saat terakhir, dan mengatur ilusi itu dalam sekejap. Namun, meski menghilang dari pandangan Xia Ruofei, nyatanya ia tidak sempat menghindar. Meskipun Xia Ruofei kehilangan target, dia tidak mengalami kontrol berlebihan atas Ku Suang Fei Jian dan Biou Immortal Sword, kedua pedang terbang itu sepenuhnya bergantung pada kelembaman dan menusuk Fata Morgana sampai mati. Bagi Xia Ruofei, meskipun itu adalah reaksi yang sepenuhnya naluriah, pilihan yang diambilnya tidak diragukan lagi adalah yang paling benar. Di bidang penglihatan cermin persepsi, catatan misi diperbarui untuk pertama kalinya, menjadi 30/2. Jelas sekali, rekan yang berada di ruang percobaan kecil bersama Xia Ruofei tidak mendapatkan keuntungan baru untuk saat ini. Xia Ruofei melihat binatang mati di tanah dan tidak bisa menahan rasa takut untuk sementara waktu. Saat ilusi itu dihadirkan kepada Xia Ruofei barusan, dia benar-benar merasakan ancaman kematian.
Dapat dikatakan bahwa jika binatang itu menyerangnya dengan ilusi ini di awal, mungkin dia sudah mati. Ilusi tidak memiliki kekuatan ofensif, yang juga bersifat relatif. Ilusi tersebut cukup kuat untuk sepenuhnya membenamkan kultivator yang terperangkap di dalamnya, dan jika dia mati dalam ilusi, secara alami kultivator tersebut tidak akan bertahan. Meskipun tubuh fisik masih utuh, namun tubuh spiritual telah hilang. Xia Ruofei memperkirakan bahwa, membuat ilusi seperti itu juga akan berbahaya bagi binatang itu, jika tidak, binatang itu akan digunakan pada awalnya. Bagaimanapun, Xia Ruofei mampu membunuh binatang ini dengan sedikit keberuntungan. Terutama di saat-saat terakhir, Kusuang Feijian dan Biou Fairy Sword sepenuhnya mengandalkan inersia untuk membunuh binatang itu. Jika ada sedikit penyimpangan, orang yang meninggal adalah Xia Ruofei. Ini adalah pertemuan pertama Xia Ruofei dengan binatang itu di ruang kecil di lantai 3 menara percobaan. Dia akhirnya memiliki pemahaman yang lebih intuitif tentang binatang itu. Pertama-tama, keahlian terbaik binatang itu adalah ilusinya menyerang. Dilihat dari ilusi yang dibuat oleh binatang itu sebelum kematiannya, binatang itu sangat mahir dalam hal ini. Kedua, binatang itu juga harus memiliki kekuatan mental yang relatif kuat. Sebenarnya hal ini juga merupakan hal yang lumrah. Lagi pula, jika ia pandai dalam serangan ilusi, kekuatan mentalnya lemah. Selain itu, Xia Ruofei hanya menggunakan kekuatan mental untuk menyelidikinya, dan tidak ada jejak Fatamorgana sama sekali. Ini juga menunjukkan bahwa Fatamorgana tidak lebih lemah dari Xia Ruofei dalam hal kekuatan spiritual. Dibandingkan dengan monster bintang perantara di lantai 2 menara uji coba, maka terlalu jauh lebih kuat. Ketiga, meski Fatamorgana juga sangat cepat, namun pertahanan fisiknya sebenarnya tidak tinggi. Serangan seperti Kusuang Feijian dan Biou Immortal Sword barusan, jika Anda menghadapi monster bintang perantara, saya khawatir Anda dapat meninggalkan paling banyak 2 yang kecil. Itu hanya lukanya, dan Fatamorgana itu langsung ditusuk sampai mati. Tentu saja, pencapaian binatang dalam ilusi itu sungguh menakutkan. Jika Anda menambahkan atribut kecepatan cepat dan kulit tebal, Anda tidak perlu kehilangan lebih dari Xia Ruofei. Situasi ini secara alami tidak akan terjadi, jika tidak, menara percobaan tidak akan ada artinya. Meskipun seorang kultivator telah berjuang melawan langit dan mendaki puncak yang tinggi sepanjang hidupnya, bagaimanapun juga, tenaga kerja ada batasnya, dan tidak ada tugas yang dapat diselesaikan. Apa perlunya uji coba? Rao adalah tubuh binatang yang relatif rapuh, tetapi sebagai perbandingan, ia jauh lebih sulit untuk ditangani daripada binatang bintang. Starbeast seperti pria sembrono yang berkulit kasar. Relatif mudah untuk menanganinya dengan metode yang tepat. Ini seperti trik Xia Ruofei untuk memancing musuh dan kemudian menggunakan formasi untuk menjebak dan membunuh mereka. Satu cara bisa dicoba berulang kali. Dan binatang itu tidak mungkin menghadapinya dengan cara seperti ini. Pertahanan fisik seseorang rendah, jadi kamu harus menemukannya terlebih dahulu. Ia bahkan tidak dapat menemukannya sama sekali, dan selama mengenai wajah, ia dapat langsung menimbulkan ilusi, sehingga orang tidak dapat menemukan sasaran saat menyerang. Jadi, setelah penilaian keseluruhan, Xia Ruofei merasa bahwa monster itu jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada monster bintang. Tidak mengherankan jika kesulitan misinya menjadi 2 kali lipat, dan jumlah total monster yang dibutuhkan untuk dibunuh hanya 30. Xia Ruofei mengerang sebentar, lalu pergi mempelajari mayat monster itu dari jarak dekat. Entah itu eksplorasi mental atau pandangan langsung, dia tidak menemukan petunjuk yang berguna. Ia merasa ini hanyalah hewan kecil seperti kelinci. Jika tidak ada pengalaman pribadi, saya tidak percaya binatang kecil yang lucu itu begitu menakutkan. Xia Ruofei secara alami juga mencoba memasukkan mayat binatang itu ke ruang Lingtu, dan kemudian dia ingin kembali dan mempelajarinya perlahan. Namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan Xia Ruofei. Mayat binatang ini tidak dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan sama sekali. Xia Ruofei hanya bisa melontarkan beberapa kata dalam kesedihan, dan kemudian melemparkan mayat binatang Fatamorgana itu, dan berjalan kembali untuk waktu yang singkat, dan menyingkirkan formasi pembunuhan yang mengantuk yang sama sekali tidak berguna setelah pengaturan tadi. Meskipun formasi pembunuhan yang terperangkap tidak berguna,
Xia Ruofei merasa bahwa formasi ini akan jauh lebih baik daripada formasi hantu murni saat berhadapan dengan binatang itu. Lagi pula, binatang itu sendiri pandai dalam ilusi, jadi susunan hantu hanya bisa menjebaknya selama beberapa detik. Tapi susunan pembunuhan yang terperangkap berbeda. Jika binatang itu ingin menerobos, itu tidak akan semudah itu. Pertahanan fisik binatang itu jauh lebih rendah daripada binatang bintang. Setelah terperangkap dalam susunan pembunuhan, pada dasarnya ia mati. Tentu saja, inti masalahnya adalah bagaimana membawa binatang itu ke dalam formasi. Sama seperti sekarang, Xia Ruofei sebenarnya tidak memiliki beberapa langkah lagi dari jangkauan susunan pembunuhan yang terperangkap, dan sebagai hasilnya, binatang itu memunculkan ilusi, dan Xia Ruofei tidak punya waktu untuk mundur. Dan susunan pembunuh yang terperangkap tidak dapat diatur seperti susunan hantu tadi. Hal ini sangat kontradiktif. Xia Ruofei tidak dapat mengatur formasi untuk menunggu kelinci, karena sangat tidak efisien, dan jika jumlah fatamorgana sedikit, dia mungkin menunggu beberapa jam tanpa menemukan fatamorgana, jadi tidak ada harapan untuk menghancurkannya. Tercatat, dan jika dia mengambil inisiatif untuk mencari binatang itu, begitu ditemui, Xia Ruofei tidak akan punya waktu untuk mengatur formasi. Sekalipun Anda terjebak dalam ilusi dan kemudian memulai formasi, akan ada banyak ketidakpastian. Lagi pula, jangkauan susunan hantu sederhana tadi juga sangat kecil, dan tempat yang terlibat hanya area kecil di sekitar Xia Ruofei, sedangkan susunan pembunuh yang terperangkap berbeda. Xia Ruofei hanya bisa berkeliling ketika dikejar oleh monster bintang tingkat tinggi. Berlari melingkar sambil menyusun formasi, jangkauan ini relatif besar. Begitu berada dalam ilusi, persepsi Xia Ruofei tentang lingkungan nyata di sekitarnya hampir nol. Terlalu sulit untuk secara akurat mengatur susunan pembunuh yang terperangkap dalam jangkauan yang luas. Xia Ruofei berpikir sambil menyingkirkan susunan hantu tadi. Kemudian, dia menyingkirkan pedang peri Biou, menginjak pedang terbang Kushuang, dan terus mencari binatang itu. Terlepas dari apakah dia telah menemukan caranya, Xia Ruofei harus menemukan binatang itu terlebih dahulu, lagi pula, waktu perekaman tidak menunggu siapapun. Xia Ruofei tidak tahu apa yang dialami binatang buas itu dalam susunan hantu, tetapi teori tentang susunan hantu serupa, dan pemandangan yang dilihat orang-orang dalam susunan itu bergantung pada diri mereka sendiri. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak dapat mengetahui apa yang dilihat oleh fatamorgana dalam ilusi, tetapi dia dapat melihat bahwa fatamorgana tersebut memiliki ekspresi yang sangat ketakutan di wajahnya, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi merah, tampak seperti kelinci. Setelah matanya memerah, ia menjadi kelinci putih kecil yang hidup. Pada saat ini, Xia Ruofei melihat pemandangan di depannya mulai pecah sedikit demi sedikit, dan lingkungan yang penuh gaya pulau tropis tiba-tiba runtuh, dan dia kembali ke lereng bukit tadi. Meskipun susunan magis tidak efektif dalam menjebak musuh, binatang itu jelas sudah tenggelam dalam ilusi dan tidak dapat melepaskan diri, sehingga tidak ada cara untuk mempertahankan ilusinya sendiri, sehingga Xia Ruofei dapat dengan mudah melarikan diri. Xia Ruofei melihat binatang itu dalam formasi, Kushuang Feijian dan Biou Immortal Sword melayang pada saat yang sama, menusuk ke arah binatang itu. Xia Ruofei tidak tahu apa yang dialami fatamorgana dalam susunan hantu, tetapi teori susunan hantu serupa, dan pemandangan yang dilihat orang-orang dalam susunan itu bergantung pada diri mereka sendiri. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak dapat mengetahui apa yang dilihat oleh fatamorgana dalam ilusi, tetapi dia dapat melihat bahwa fatamorgana tersebut memiliki ekspresi yang sangat ketakutan di wajahnya, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi merah, tampak seperti kelinci. Setelah matanya memerah, ia menjadi kelinci putih kecil yang hidup. Pada saat ini, Xia Ruofei melihat pemandangan di depannya mulai pecah sedikit demi sedikit, dan lingkungan yang penuh gaya pulau tropis tiba-tiba runtuh, dan dia kembali ke lereng bukit sekarang. Meskipun susunan magis tidak efektif dalam menjebak musuh, binatang itu jelas sudah tenggelam dalam ilusi dan tidak dapat melepaskan diri, sehingga tidak ada cara untuk mempertahankan ilusinya sendiri, sehingga Xia Ruofei dapat dengan mudah melarikan diri. Xia Ruofei melihat binatang itu dalam formasi, Kushuang Feijian dan Biou Immortal Sword melayang pada saat yang sama, menusuk ke arah binatang itu. Xia Ruofei tidak tahu apa yang dialami fatamorgana dalam susunan hantu, tetapi teori susunan hantu serupa,
dan pemandangan yang dilihat orang-orang dalam susunan itu bergantung pada diri mereka sendiri. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak dapat mengetahui apa yang dilihat oleh Fata Morgana dalam ilusi, tetapi dia dapat melihat bahwa Fata Morgana tersebut memiliki ekspresi yang sangat ketakutan di wajahnya, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi merah, tampak seperti kelinci. Setelah matanya memerah, ia menjadi kelinci putih kecil yang hidup. Pada saat ini, Xia Ruofei melihat pemandangan di depannya mulai pecah sedikit demi sedikit, dan lingkungan yang penuh gaya pulau tropis tiba-tiba runtuh, dan dia kembali ke lereng bukit tadi. Meskipun susunan magis tidak efektif dalam menjebak musuh, binatang itu jelas sudah tenggelam dalam ilusi dan tidak dapat melepaskan diri, sehingga tidak ada cara untuk mempertahankan ilusinya sendiri, sehingga Xia Ruofei dapat dengan mudah melarikan diri. Xia Ruofei melihat binatang itu dalam formasi, Kusuang Feijian dan Biou Immortal Sword melayang pada saat yang sama, menusuk ke arah binatang itu. Xia Ruofei tidak tahu apa yang dialami Fata Morgana dalam susunan hantu, tetapi teori susunan hantu serupa, dan pemandangan yang dilihat orang-orang dalam susunan itu bergantung pada diri mereka sendiri. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak dapat mengetahui apa yang dilihat oleh Fata Morgana dalam ilusi, tetapi dia dapat melihat bahwa Fata Morgana tersebut memiliki ekspresi yang sangat ketakutan di wajahnya, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi merah, tampak seperti kelinci. Setelah matanya memerah, ia menjadi kelinci putih kecil yang hidup. Pada saat ini, Xia Ruofei melihat pemandangan di depannya mulai pecah sedikit demi sedikit, dan lingkungan yang penuh gaya pulau tropis tiba-tiba runtuh, dan dia kembali ke lereng bukit tadi. Meskipun susunan magis tidak efektif dalam menjebak musuh, binatang itu jelas sudah tenggelam dalam ilusi dan tidak dapat melepaskan diri, sehingga tidak ada cara untuk mempertahankan ilusinya sendiri, sehingga Xia Ruofei dapat dengan mudah melarikan diri. Xia Ruofei melihat binatang itu dalam formasi, Kusuang Feijian dan Biou Immortal Sword melayang pada saat yang sama, menusuk ke arah binatang itu. Xia Ruofei tidak tahu apa yang dialami Fata Morgana dalam ilusi, tetapi semua teori ilusi serupa, dan pemandangan yang dilihat orang-orang dalam barisan bergantung pada diri mereka sendiri. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak dapat mengetahui apa yang dilihat oleh Fata Morgana dalam ilusi, tetapi dia dapat melihat bahwa Fata Morgana tersebut memiliki ekspresi yang sangat ketakutan di wajahnya, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi merah, tampak seperti kelinci. Setelah matanya memerah, ia menjadi kelinci putih kecil yang hidup. Pada saat ini, Xia Ruofei melihat pemandangan di depannya mulai pecah sedikit demi sedikit, dan lingkungan yang penuh gaya pulau tropis tiba-tiba runtuh, dan dia kembali ke lereng bukit tadi. Meskipun susunan magis tidak efektif dalam menjebak musuh, binatang itu jelas sudah tenggelam dalam ilusi dan tidak dapat melepaskan diri, sehingga tidak ada cara untuk mempertahankan ilusinya sendiri, sehingga Xia Ruofei dapat dengan mudah melarikan diri. Xia Ruofei melihat binatang itu dalam formasi, Kusuang Feijian dan Biou Immortal Sword melayang pada saat yang sama, menusuk ke arah binatang itu tepat ketika monster dasar itu terbang keluar dari tempat persembunyiannya dan menerkam ke arah Xia Ruofei. Xia Ruofei segera merasakan lingkungan sekitarnya mulai sedikit berubah. Air di sungai berubah menjadi air berdarah yang mengejutkan, hujan es besar mulai berjatuhan di langit, dan gunung serta sungai di dekatnya menjadi terdistorsi. Di lingkungan yang damai, pasir dan bebatuan yang beterbangan seperti akhir dunia. Xia Ruofei telah mempersiapkan mentalnya sejak lama. Dia tidak terpengaruh oleh perubahan lingkungan. Ia memejamkan mata dan dengan fleksibel mengambil 3 langkah ke kanan sesuai rute yang direncanakan, lalu mundur 5 langkah, lalu melanjutkan ke kanan 4 langkah lagi, langkah. Dalam penglihatan Fata Morgana itu, Xia Ruofei juga menghilang di depannya dengan aneh. Pada saat ini, Fata Morgana telah memasuki tepi formasi, dan Xia Ruofei bersembunyi di kedalaman formasi. Di bawah pengaruh formasi, secara alami juga tiba-tiba anak itu kehilangan tujuannya. Sebenarnya, Xia Ruofei bahkan sempat merasakan kekuatan ilusi dasar binatang. Dibandingkan dengan ilusi binatang tingkat menengah sebelumnya, itu juga merupakan penilaian. Hantu tingkat menengah dapat mengatur ilusi dalam sekejap, memberi Xia Ruofei perasaan mendalam bahwa dalam sekejap mata, lingkungan sekitarnya diubah ke lingkungan lain. Ilusi binatang dasar masih mempertahankan banyak ciri dari lingkungan aslinya. Misalnya, anak sungai masih ada,
dan ciri-ciri lain dari bentang alam di sekitarnya hanya berubah sesuai aslinya. Tentu saja hal ini juga terkesan sangat menakutkan. Jika Anda tidak siap mental dan belum pernah menemui Fata Morgana, Anda tiba-tiba akan jatuh ke dalam ilusi, dan mau tidak mau Anda akan terburu-buru. Xia Ruofei telah menghadapi Mirage tingkat menengah, jadi dia sepenuhnya siap secara psikologis untuk ilusi yang dibangun oleh Mirage dasar. Sebaliknya, aku merasa realitas elementari Mirage masih jauh lebih buruk. Setelah kalajengking dasar masuk ke dalam formasi, efek dari formasi yang terperangkap segera diterapkan. Tidak hanya kehilangan tujuan Xia Ruofei, tetapi juga jatuh ke dalam kabut. Entah itu bergerak maju atau mundur, ia dikelilingi oleh kabut putih. Kushuang Feijian dan Biou Fairy Sword juga telah kehilangan targetnya, dan ujung pedangnya sedikit bergetar dan melayang di tempat di mana binatang itu disembunyikan. Walaupun efek menjebak musuh dari formasi pembunuhan yang terperangkap memiliki kesamaan dengan formasi ilusi, prinsip dasarnya sangat berbeda. Oleh karena itu, setelah Fata Morgana dasar ini jatuh ke dalam formasi, ia juga kehilangan arah sepenuhnya dan mulai menyerang ke kiri dan ke kanan dalam formasi. Tiba-tiba terasa ganas, namun tenggelam semakin dalam. Xia Ruofei tidak mampu mengendalikan Kushuang Feijian dan Biou Immortal Sword untuk menyerang makhluk surgawi itu, tetapi arai pembunuh itu sendiri memiliki atribut ofensif yang kuat, bahkan lebih kuat dari serangan Feijian. Meskipun Xia Ruofei masih terjebak dalam ilusi struktur binatang, dia masih dapat memanggil formasi untuk menyerang binatang utama dalam formasi tersebut. Adalah cahaya tajam hitam legam yang telah dicoba dan diuji terhadap monster bintang. Xia Ruofei sudah bersembunyi di posisi teraman dalam formasi. Setelah mencoba menemukan jejak Fata Morgana tetapi tidak berhasil, dia dengan tegas mencubit teknik segel dan mendesak formasi untuk melancarkan serangan tanpa pandang bulu tanpa mempedulikan biayanya. Serangkaian cahaya hitam dan tajam muncul di setiap sudut formasi, seperti hujan badai yang mematikan, mengamuk di seluruh formasi. Binatang dasar itu terhalang dalam formasi, dan ditambah dengan serangan sembarangan dari jet hitam, hampir menutupi seluruh sudut. Sekalipun ia menemukan sesuatu, sangat sulit untuk menghindarinya. Kecuali jika beruntung, ia kebetulan bersembunyi di sudut jalan buntu. Tapi kalau mau mengandalkan sifat keras kepala, diam saja di posisi mata. Kemungkinan ini tidak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan memenangkan hadiah pertama dalam lotere. Binatang dasar ini jelas tidak beruntung melawan langit. Di saat yang sama, kekuatannya memang sedikit lebih buruk. Menghadapi serangan hitam dan keras, ia hampir tidak memiliki perlawanan. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin cahaya hitam dan tajam menembus tubuh Fata Morgana utama ini dari segala sudut. Binatang dasar itu menjerit, dan tidak hanya lusinan lubang transparan yang tertusuk oleh cahaya hitam dan tajam di tubuhnya mulai mengeluarkan darah, tapi mulut, hidung, telinga dan tempat lainnya juga memuntahkan banyak darah. Tanpa ketegangan apapun, Praha Junior ini jatuh dengan lembut ke tanah, dan tidak ada suara setelah beberapa saat. Ilusi di depan Xia Ruofei dengan cepat memudar, dan lingkungan sekitarnya menjadi lingkungan yang akrab lagi. Dia memberi isyarat dan mencabut pedang abadi Kushuang Feijian dan Biou, dan kemudian beberapa langkah sampai ke tempat di mana cermin utama terbunuh, dan berjongkok di depan mayatnya untuk mengamati. Penampilan monster dasar ini pada dasarnya terlihat sama dengan monster tingkat menengah. Jika Anda tidak melihat lebih dekat, Anda sebenarnya tidak dapat melihat perbedaan antara keduanya. Namun, Xia Ruofei baru saja mempelajari mayat Fata Morgana perantara, jadi dibandingkan antara kedua Fata Morgana tersebut, masih ada sedikit perbedaan antara kedua mata Fata Morgana tersebut. Keduanya memiliki sejumput rambut bermotif awan. Fata Morgana pada dasarnya berwarna putih. Ya, jadi kumpulan rambut berkabut ini terlihat jelas. Namun, rambut pada Fata Morgana primer berwarna hitam, sedangkan pada Fata Morgana perantara berwarna kuning. Xia Ruofei belajar sebentar, dan secara simbolis mencoba mengumpulkan mayat binatang Fata Morgana itu keluar angkasa. Hasilnya tentu saja tidak mengejutkan dan tidak dapat diterima sama sekali. Selanjutnya, Xia Ruofei bangkit lagi dan memeriksa sekeliling untuk memastikan tidak ada binatang lain yang menyerang. Kemudian, sambil memikirkannya, dia mengambil kembali susunan pembunuh yang terperangkap. Jelas sekali, arai pembunuh masih berguna untuk menghadapi binatang itu, dan sangat efisien.
Aku hanya tidak tahu apakah itu bisa semudah itu digunakan saat bertemu dengan monster tingkat menengah. Bagaimanapun, ilusi Mirage menengah lebih kuat dan lebih luas, dan Xia Ruofei tidak yakin bahwa sebelum lawan menarik dirinya ke dalam ilusi, dia akan membentuk formasi pembunuhan yang terperangkap dan memikat musuh menuju kesuksesan besar. Faktanya, kunci masalahnya terletak pada apakah Xia Ruofei dapat menemukan jejak Fatamorgana tadi. Selama dia menemukannya cukup awal, dia yakin bahwa dia dapat membunuh Fatamorgana perantara dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan dengan Fatamorgana Junior. Nampaknya kita tetap harus memperhatikan peran cermin persepsi. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dalam hatinya, alangkah baiknya jika cermin persepsi dapat ditingkatkan. Cermin persepsi tidak diragukan lagi sangat mudah digunakan, tetapi setelah mencapai menara uji coba tingkat ketiga, ruang lingkupnya cermin persepsi terbatas, dan fungsi pendeteksiannya terbatas pada bidang pandang, dan fungsi tampilan peta digunakan di menara uji. Lantai pertama dapat menampilkan hampir semua peta dari keseluruhan ruang kecil, namun jika menyangkut lantai 3 menara uji coba, area ini masih begitu luas, dan dibandingkan dengan luasnya lantai 3 menara uji coba, luasnya lebih dari 10 hektar itu terlalu banyak. Itu sepele. Kelemahan ini sudah terlihat jelas di lantai 2 menara uji coba. Xia Ruofei selalu harus berlari seperti lalat tanpa kepalanya, tanpa bisa melihat seluruh ruang kecil. Selain itu, fungsi deteksi cermin persepsi sepertinya tidak cukup untuk monster di lantai 3 menara uji coba. Itu hanya dapat mengingatkannya bahwa ada Fatamorgana di bidang penglihatannya, dan tidak dapat mengunci lokasi tertentu, apalagi memberikan informasi lebih lanjut. Informasi tentang Fatamorgana. Dengan cara ini, meskipun cermin persepsi masih efektif, itu hanya memberikan bantuan terbatas kepada Xia Ruofei. Namun, Xia Ruofei juga tahu bahwa mendapatkan harta karun yang mirip dengan cermin persepsi plug-in adalah suatu keberuntungan. Kalau mau upgrade tentu lebih sulit lagi. Anda hanya bisa melihat apakah ada peluang di depan. Tapi setidaknya dalam misi membunuh binatang itu, jangan mengandalkannya, kamu hanya bisa menyelesaikannya terlebih dahulu. Setelah Xia Ruofei mengumpulkan susunan pembunuhan yang terperangkap, dia memilih kembali arah, lalu mengorbankan pedang terbang Kushuang, dan terus terbang dengan pedang tersebut. Ketika Xia Ruo terbang di atas aliran gunung dan langsung mencapai puncak air terjun kecil, sebaris pesan akhirnya muncul di bidang penglihatan cermin persepsi, binatang tingkat menengah telah ditemukan. Masih berupa kalimat sederhana, belum ada informasi berguna lainnya, termasuk lokasi spesifik dari binatang tersebut, tingkat kekuatan dari binatang tersebut, kekuatan dan kelemahannya, tidak ada apa-apa. Xia Ruofei masih segar, tapi kali ini dia benar-benar monster tingkat menengah. Anda harus tahu bahwa sudah 40 menit sejak dia menerima tugas tersebut, dan sudah lebih dari 20 menit sejak dia cukup beruntung untuk membunuh Fatamorgana perantara. Faktanya, dia tidak membutuhkan terlalu banyak waktu untuk membunuh Fatamorgana utama. Alasan utamanya adalah distribusi Fatamorgana ini tidak teratur, dan banyak waktu yang dihabiskan untuk mencari. Dan jika Anda ingin memecahkan rekor, Anda harus membunuh 30 monster dalam waktu 4 jam. Rekan yang tidak mengetahui identitasnya pertama kali membunuh monster tingkat menengah sebelum Xia Ruofei, tetapi dia tidak bergerak lagi. Jelas sekali bahwa pembunuhan pertama sebagian besar adalah keberuntungan. Jadi Xia Ruofei tidak menghitung kontribusi teman-temannya untuk saat ini. Jika dihitung seperti ini, akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk membunuh 30 magnum dalam 4 jam. Selain itu, ia juga menemukan satu perbedaan antara Fatamorgana dan monster bintang, yaitu Fatamorgana sepertinya tidak suka hidup berkelompok. Mereka tampaknya lebih terbiasa berjalan sendirian, jadi mereka menggunakan metode sebelumnya untuk menarik Fatamorgana dalam jumlah besar, dan kemudian menggunakan formasi. Membunuh dengan nada suara, jalan ini juga tidak bisa dijalankan. Oleh karena itu, Xia Ruofei menghargai setiap kesempatan untuk menemukan binatang tingkat menengah. Dia berdiri diam, dan dengan cepat meregangkan tubuh ke depan dengan kekuatan mental, mencari. Inci demi inci di bidang penglihatan cermin persepsi, mencoba menemukan jejak Fatamorgana perantara. Tentu saja ia tidak berdiam diri, dan segera mengeluarkan bahan-bahan untuk pembentukan formasi tersebut, dan mulai menyusun formasi pembunuhan yang terperangkap di tempat yang relatif kosong di sisi air terjun.
Investigasi kekuatan mental Xia Ruofei tidak berpengaruh apapun. Fatamorgana tingkat menengah jelas lebih baik dalam penyembunyiannya daripada Fatamorgana primer, dan kekuatan mentalnya lebih kuat. Jadi Xia Ruofei tidak dapat menemukan fluktuasi kekuatan mental yang jelas. Dia mengamati bolak-balik dengan mata telanjang beberapa kali, dan tidak ada apa-apa. Menemukan bayangan Fatamorgana perantara. Tata letak formasinya sangat halus, dan tata letaknya selesai dalam beberapa saat. Xia Ruofei tidak berani meninggalkan jangkauan formasi kali ini. Terakhir kali dia bertemu dengan Intermediate Mirage, itu karena dia keluar dari formasi beberapa langkah, dia jatuh ke dalam ilusi, dan tidak bisa lagi kembali ke formasi, yang menyebabkan pengaturan yang melelahkan. Susunannya menjadi hiasan. Xia Ruofei berdiri dalam formasi, dan telah mensimulasikan rute kemunduran lebih lanjut dalam pikirannya. Kemudian, dia langsung mengeluarkan pedang terbang Kushuang dan pedang abadi Biou, menggunakan taktik pedang dan kekuatan mental untuk mengendalikan kedua pedang terbang tersebut, dan menusuknya ke depan. Fatamorgana hanya bereaksi ketika muncul di bidang penglihatan cermin persepsi, dan cakupan cermin persepsi sedikit lebih besar dari bidang penglihatan mata manusia, tetapi bentuknya hampir seperti kipas mendekati 180 derajat, jadi, Xia Ruofei memutuskan untuk menggunakan metode yang baru saja digunakan untuk menangani Fatamorgana utama. Hanya saja Xia Ruofei memiliki tujuan yang jelas ketika berhadapan dengan monster dasar, tapi sekarang, dia hanya bisa menggunakan serangan sembarangan. Walaupun area berbentuk kipasnya relatif kecil, namun semakin jauh jaraknya maka jangkauannya semakin besar. Secara alami, pedang abadi Kushuang Feijian dan Biou tidak dapat mencakup semua area. Oleh karena itu, Xia Ruofei hanya bisa mencoba peruntungannya dan berusaha sekuat tenaga untuk membuat Feijian berputar-putar. Terbang, ini bisa sangat meningkatkan efisiensi. Kushuang Feijian dan Biou Immortal Sword mengeluarkan suara melolong tajam, berlari menuju area berbentuk kipas di depan mereka. Rerumputan, semak, bebatuan, dan bahkan arus di sepanjang jalan tidak dapat secara efektif memblokir pedang terbang tersebut. Kedua pedang terbang itu seperti pisau merah menyala yang memotong mentega, dan seperti bambu yang patah. Xia Ruofei berdiri dalam formasi, menatap area berbentuk kipas di depannya, tepatnya mengendalikan dua pedang terbang pada saat yang sama, dan langsung menyapu masa lalu dari dekat dan jauh. Di tengah suara air terjun yang sangat keras, potongan rumput bercampur pecahan batu beterbangan, dan beberapa pohon yang sedikit lebih tipis juga tumbang satu demi satu. Lingkungan yang damai di sini tiba-tiba menjadi berantakan. Meskipun waktu untuk memecahkan rekor terbatas, Xia Ruofei juga membutuhkan lebih banyak pertarungan nyata untuk meningkatkan pemahamannya tentang binatang itu, dan dia juga dapat mencoba lebih banyak metode. Secara teori, monster dasar seharusnya lebih mudah untuk dihadapi, tapi pengalamannya yang banyak dalam menangani monster junior juga berguna saat menghadapi monster tingkat menengah. Jadi, Xia Ruofei menghentikan Feijian dan menginjak rumput di sebelah barat. Cermin persepsi masih belum memberikan lokasi pasti dari Fatamorgana dasar ini, jadi Xia Ruofei masih mencoba menemukan lokasi Fatamorgana dasar dengan kekuatan mental, dan pada saat yang sama melihat sekeliling dengan mata telanjang. Segera, Xia Ruofei menemukan petunjuk dalam penjelajahan rohaninya. Sekitar 30 meter di depan kanannya, ada fluktuasi kekuatan mental yang lebih jelas. Xia Ruofei segera menyegarkan diri, kemungkinan besar dia akan menjadi monster junior. Mungkin kekuatan mental binatang tingkat menengah sangat kuat, sehingga eksplorasi kekuatan mental Xia Ruofei tidak dapat menemukan keberadaan lawan, sedangkan binatang tingkat dasar relatif lemah. Eksplorasi kekuatan mental Xia Ruofei telah berperan. Dia merenung sejenak, berpura-pura tidak memperhatikan apapun, dan mulai mengatur formasi pembunuhan di area belakangnya. 7 atau 8 menit kemudian, tata letak susunan pembunuh yang mengantuk selesai. Selama proses ini, Xia Ruofei juga selalu menggunakan kekuatan mental untuk mengunci monster junior yang sangat dicurigai itu. Pihak lain sepertinya tidak menyadari bahwa posisinya telah terungkap, jadi dia tetap diam, seolah menunggu Xia Ruofei masuk ke dalam perangkap. Tampaknya binatang itu sudah terbiasa dengan mode serangan ini dan memiliki kesabaran yang sangat baik. Setelah Xia Ruofei mengatur formasi pembunuhan yang terperangkap, pertama-tama dia mundur beberapa langkah,
dan sepenuhnya bersembunyi di dalam jangkauan formasi, lalu diam-diam memanggil Kushuang Flying Sword dan Biou Immortal Sword. Setelah Xia Ruofei mengatur susunan pembunuhan yang terperangkap, pertama-tama dia mundur beberapa langkah dan sepenuhnya bersembunyi di dalam jangkauan formasi, lalu diam-diam memanggil Kushuang Feijian dan Biou Immortal Sword kabut tak terbatas tiba-tiba menyelimuti Fatamorgana perantara ini. Ia terkejut dan mundur tanpa sadar. Namun, di bawah pengaruh formasi, segala arah menjadi kacau. Semakin mundur, semakin dalam tenggelamnya. Hal ini terjadi pada formasi yang terjebak. Begitu Anda terjebak, Anda ingin keluar lagi, sangat tidak mungkin menjadi liar. Xia Ruofei masih berada dalam ilusi yang dibangun oleh Mirage menengah saat ini, tetapi ilusi tersebut tidak dapat mengubah posisinya. Hal itu hanya berdampak pada jiwa manusia, dan secara keliru meyakini bahwa lingkungannya telah berubah. Semakin tinggi tingkat ilusi, semakin realistis lingkungan yang dibangun. Ilusi yang kuat adalah bahwa meskipun orang yang terjebak mengetahui bahwa semua ini palsu, dia tetap tidak dapat menolak dan tanpa sadar menurutinya. Misalnya, ilusi terkuat yang muncul sebelum Mirage menengah yang dibunuh Xia Ruofei sebelum kematiannya adalah seperti itu. Xia Ruofei tahu bahwa ini adalah ilusi yang dibangun oleh Fatamorgana, tetapi jika memakan waktu lebih lama, Xia Ruofei akan tetap mati dalam ilusi yang membara. Ini adalah bagian ilusi yang menakutkan. Tingkat ilusi saat ini memiliki pengaruh terbatas pada Xia Ruofei. Meskipun dia tidak bisa mendeteksi kebohongan secara langsung, dia bisa menjaga pikirannya tetap sadar. Xia Ruofei menutup matanya sepenuhnya. Dia sudah menyadari situasi di sekitarnya, jadi menutup matanya dan tidak melihatnya membuatnya lebih mudah untuk mengontrol formasi. Segera setelah Mirage menengah terperangkap dalam formasi, Xia Ruofei sudah merasakannya, ketika formasi diaktifkan, pasti ada berbagai fluktuasi energi. Sebagai pengendali formasi, Xia Ruofei tidak dapat menentukannya secara akurat. Posisi Fatamorgana perantara, namun setidaknya diketahui bahwa Fatamorgana telah jatuh ke dalam perangkap. Oleh karena itu, Xia Ruofei menutup matanya, mencubit tekniknya dan terus mengaktifkan formasi, secara langsung menstimulasi kekuatan serangan maksimum formasi. Xia Ruofei baru saja menangani Fatamorgana dasar dan sudah sangat berpengalaman, jadi dia tidak main-main dengan itu, dan langsung muncul sebagai serangan sembarangan tanpa biaya. Dia juga ingin melihat seberapa besar jarak antara Fatamorgana primer dan Fatamorgana perantara. Jika cahaya buritan hitam dalam formasi pembunuhan dapat menangani Fatamorgana perantara, maka dia akan memiliki metode yang efektif untuk menyelesaikan tugas selanjutnya, secara alami juga memiliki pemahaman yang lebih baik. Serangkaian lampu buritan hitam memancar dari inti formasi, menutupi hampir seluruh rentang formasi. Hanya ada beberapa posisi mata depan yang terhindar dari serangan cahaya buritan hitam. Posisi Xia Ruofei adalah salah satu mata depan yang utama. Secara teoritis, Fatamorgana perantara yang terperangkap dalam formasi juga memiliki peluang untuk masuk ke dalam formasi, namun kemungkinannya sangat-sangat kecil. Tentu saja, bahkan jika Fatamorgana tingkat menengah menyelamatkan Bima Sakti di kehidupan sebelumnya dan melangkah ke depan barisan dengan keberuntungan melawan langit, ia tidak mengetahuinya, dan serangan hitam dan keras itu tampak ganas, dan itu akan menjarah tanah. Setelah pertempuran, jika Anda tidak mengetahui sebelumnya bahwa ada serangan hitam dan keras, bahkan jika Anda memiliki kualitas psikologis yang kuat, Anda tidak akan dapat menghindarinya saat melihat pertempuran tersebut, dan begitu Anda meninggalkan pertempuran, tidak mungkin untuk kembali. Oleh karena itu, Xia Ruofei sama sekali tidak khawatir bahwa susunan terbatas itu akan menjadi tempat perlindungan bagi Fatamorgana tingkat menengah. Sebaliknya, dia khawatir apakah kekuatan serangan dari susunan pembunuh yang terperangkap cukup untuk membunuh Fatamorgana perantara dengan lancar. Lagi pula, meskipun pertahanan fisik dari Intermediate Mirage Beast memiliki beberapa kemampuan, ia masih sangat cepat, bahkan tidak lebih lemah dari Star Beast. Di sisi Intermediate Mirage, karena susunan pembunuhan dipenuhi dengan kabut putih, ketika cahaya buritan hitam muncul di hadapannya, jaraknya sebenarnya sangat dekat. Serangan formasi pembunuhan yang hitam dan panas ini juga dirancang dengan cermat. Saat pertama kali dikeluarkan, kecepatannya tidak terlalu cepat. Alasan utamanya adalah pada dasarnya sunyi.
Hanya setelah terbang untuk jangka waktu tertentu, pada dasarnya ia mencapai batasnya. Hanya ketika garis pandang orang yang terjebak sudah terlihat, ia akan tiba-tiba berakselerasi, membuat orang sulit untuk bertahan. Fatamorgana tingkat menengah secara alami terkejut saat melihatnya. Hewan seputih salju dan berbulu halus itu tiba-tiba menunjukkan kecepatannya yang ekstrim, memutar tubuh kecilnya, dan dengan paksa menghindari cahaya hitam buritan di udara. Namun, Limang ke-9 datang setelahnya, saat ini ia hampir habis, dan tubuhnya tidak punya tempat untuk meminjam di udara, jadi ia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memutar dan menghindar. Meskipun dia akan menghindarinya, cahaya hitam tajam masih terhapus dari bulu seputih saljunya. Tiba-tiba, asap biru membubung, dan bulu putih pada Meraj menengah mulai terbakar. Fatamorgana tingkat menengah bahkan lebih bersemangat untuk membelah matanya. Dengan serangan cahaya hitam dan tajam, tubuhnya jatuh ke tanah dan berguling terus-menerus, mencoba memadamkan apinya. Sayangnya nyala api yang dihasilkan oleh lampu buritan hitam tersebut bukanlah nyala api biasa. Sekali nyala api ini ibarat belatung Tarsus, menukik atau menggelinding, walaupun bersembunyi di dalam air tetap akan semakin menyala. Boleh dikatakan selama masih ternoda Mars maka akan sangat sulit untuk dipadamkan, hanya menunggu energinya habis. Nyala api pada Fatamorgana tingkat menengah ini juga menjadi semakin kuat, dan mulutnya mengeluarkan jeritan. Pada saat yang sama saat ia bergulir, gelombang serangan hitam dan panas lainnya menyusul. Kali ini Fatamorgana tingkat menengah lagi. Dia tidak memiliki ketangkasan yang dia miliki sekarang. Dia hanya mendengar suara kepulan, dan ada beberapa cahaya hitam dan tajam berturut-turut yang masuk ke tubuh Fatamorgana perantara. Dibandingkan dengan monster bintang, tubuh Fatamorgana perantara memang sangat rapuh. Ia juga sedikit lebih kuat dari tubuh Fatamorgana utama, tetapi juga sangat kuat. Oleh karena itu kalajengking hitam sulit dilawan sehingga langsung dipakai. Itu menembus tubuh intermediate Meraj, meninggalkan serangkaian luka yang mengejutkan. Setelah beberapa saat, asap biru mulai muncul di dekat luka, dan bau barbeque tercium. Xia Ruofei tidak dapat melihat Fatamorgana perantara saat ini. Selama dia membuka matanya, dia akan menemukan bahwa dia masih berada di arena seni bela diri. Namun dia baru saja membuka matanya dan melihat, dan menemukan bahwa ilusi yang dibangun oleh Fatamorgana perantara ini tidak stabil seperti sebelumnya. Perasaan ini seperti ilusi yang dibuat oleh Fatamorgana Junior tadi. Dengan kekuatan Xia Ruofei, dia sudah bisa melihat beberapa. Apa yang tidak nyata dan tidak masuk akal adalah ilusi yang mulai menjadi tidak stabil. Xia Ruofei sangat gembira. Meskipun dia tidak bisa melihat pertempuran itu, dia tahu di dalam hatinya bahwa ini pasti Fatamorgana tingkat menengah yang terluka, jadi dia tidak bisa menjaga stabilitas ilusinya. Dia mencubit Yinjue dengan tangannya, terus bekerja keras, dan terus mendorong serangan terkuat dari formasi. Serangan sembarangan ini adalah cara yang sangat tidak masuk akal, namun selama lawan masih dalam formasi dan konsumsinya tidak diperhitungkan di pihaknya, akan sangat memusingkan untuk bertahan, dan pada dasarnya tidak dapat dipahami. Fatamorgana perantara di sini adalah ujung panah otomatis. Mang hitam terus-menerus keluar ke dalam tubuhnya yang telah berlumuran darah. Vitalitas Fatamorgana perantara juga memudar dengan cepat. Akhirnya, mata Xia Ruofei berbinar, dan dia menemukan bahwa ilusi seni bela diri tadi telah benar-benar hilang. Tanpa pengaruh lingkungan, Xia Ruofei dengan cepat menemukan lokasi Fatamorgana perantara melalui formasi. Hasilnya, Xia Ruofei terbang melewati formasi sambil menyesuaikan serangannya. Semua cahaya hitam tajam tidak lagi menutupi seluruh formasi tanpa pandang bulu, tetapi terfokus pada posisi Fatamorgana perantara. Tiba-tiba, cahaya hitam di sekitar intermediate Meraj menjadi lebih pekat. Saat ini ia sedang sekarat, bagaimana ia bisa menahan begitu banyak serangan? Beberapa detik kemudian, Meraj tingkat menengah telah dihancurkan menjadi saringan. Setelah beberapa kedutan, akhirnya memberikan kontribusi pembunuhan pada misi Xia Ruofei. Xia Ruofei melihat data misi yang melonjak sekali dalam penglihatan cermin persepsi, dan akhirnya merasa lega. Saat ini, tingkat penyelesaian misi adalah 30/3, dan rekan yang tidak dikenal masih belum mencatat data pembunuhan baru. Sudah hampir 1 jam sejak Xia Ruofei menerima misi, dan misinya baru selesai 1/10, dan jika dia ingin memecahkan rekor, 1/4 waktu telah berlalu.
Xia Ruofei tiba-tiba merasakan urgensi. Dia memeriksa sebentar tubuh Fatamorgana perantara ini, dan kemudian dengan cepat mulai mengumpulkan bahan untuk formasi, siap untuk bergegas, dan terus mencari Fatamorgana lainnya. Namun, ketika dia mengumpulkan setengah dari materi formasi dan bersiap untuk melanjutkan usahanya, dia mengangkat kepalanya secara kebetulan, dan garis petunjuk tiba-tiba muncul di bidang penglihatan cermin persepsi, Fatamorgana tingkat menengah ditemukan. Xia Ruofei hanya bisa gemetar sedikit. Dia tidak menyangka Fatamorgana lain akan muncul di sini. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak terlalu ingin menghapus formasi. Xia Ruofei berdiri diam dan tidak berani bergerak, melambaikan tangannya terus-menerus, dan kemudian mengatur kembali bagian dari bahan formasi yang baru saja dia kumpulkan. Sekarang, pemahaman Xia Ruofei tentang formasi pembunuhan yang sulit ini semakin dalam, dan setelah berkali-kali berlatih, teknik ini cukup mahir. Dengan senyum masam, dia menemukan bahwa cermin persepsi menemukan lokasi Fatamorgana, kira-kira ke arah di mana dia telah mengumpulkan beberapa material susunan. Ini berarti bahwa jika Xia Ruofei ingin terus mengatur formasi, kemungkinan besar dia akan masuk ke dalam jangkauan serangan Fatamorgana, dan begitu dia jatuh ke dalam ilusi, dan formasi tidak sepenuhnya diatur, itu akan sangat berbahaya. Hanya saja Xia Ruofei memiliki tujuan yang jelas saat menghadapi Fatamorgana dasar, namun kini, ia hanya bisa menggunakan serangan sembarangan. Walaupun area berbentuk kipasnya relatif kecil, namun semakin jauh jaraknya maka jangkauannya semakin besar. Secara alami, pedang abadi Kushuang Feijian dan Biou tidak dapat mencakup semua area. Oleh karena itu, Xia Ruofei hanya bisa mencoba peruntungannya dan berusaha sekuat tenaga untuk membuat Feijian berputar-putar. Terbang, ini bisa sangat meningkatkan efisiensi. Kushuang Feijian dan Biou Immortal Sword berteriak dengan tajam dan berlari menuju area berbentuk kipas di depan mereka. Rerumputan, semak, bebatuan, dan bahkan arus di sepanjang jalan tidak dapat secara efektif memblokir pedang terbang tersebut. Kedua pedang terbang itu seperti pisau merah menyala yang memotong mentega, dan seperti bambu yang patah. Xia Ruofei berdiri dalam formasi, menatap area berbentuk kipas di depannya, tepatnya mengendalikan dua pedang terbang pada saat yang sama, dan langsung menyapu masa lalu dari dekat dan jauh. Di tengah suara air terjun yang besar, potongan rumput bercampur pecahan batu beterbangan, dan beberapa pohon yang sedikit lebih tipis tumbang satu demi satu, dan lingkungan damai di sini tiba-tiba menjadi berantakan. Dalam kekacauan ini, bayangan hitam tiba-tiba terbang keluar dari semak-semak. Xia Ruofei selalu menatap area berbentuk kipas di depannya dengan seluruh perhatiannya, jadi meskipun serpihan rumput, batu, dan dahan mati menghalangi pandangannya, dialah orang pertama yang menyadari keberadaan bayangan gelap ini. Namun, Fatamorgana tingkat menengah adalah serangan aktif, dan pedang terbang berada cukup jauh darinya, jadi tidak perlu menghindarinya. Selain itu, kecepatan Fatamorgana tingkat menengah itu sendiri jauh lebih cepat dibandingkan dengan Fatamorgana primer. Oleh karena itu, pada saat Xia Ruofei melihat bahwa bayangan hitam ini adalah Fatamorgana perantara, pembentukan bayangan Fatamorgana juga telah selesai. Xia Ruofei tiba-tiba berpindah dari suara air ke lapangan seni bela diri yang tenang. Rak senjata di sebelahnya penuh dengan pisau, pedang, kapak, kait, dan garpu. Ada juga dua kunci batu besar di tanah, yang jelas juga digunakan untuk bertarung fisik. Xia Ruofei sudah memiliki pengalaman dalam menangani Fatamorgana, jadi meskipun ilusinya lebih realistis, akan sulit untuk mempengaruhinya sekaligus. Apalagi dia sudah membuat rencana sejak lama, dan dia sudah menilai sepenuhnya situasi saat ini. Xia Ruofei mengabaikan ilusi ini sama sekali, tetapi mundur 2 langkah, dan segera bergerak 3 langkah ke kanan, lalu mundur lagi, yang mengambil 5 langkah mundur. Meskipun di alam fantasi, Xia Ruofei hendak menendang batu itu, terkunci, dia sama sekali tidak tergerak. Ia tetap melangkah ke dalam formasi sesuai dengan lingkungan dan formasi aslinya. Benar saja, ketika Xia Ruofei sedang menjelajahi kepalsuan, meskipun dia menginjak kunci batu, dia masih menembusnya, dan kemudian rasanya seperti membumi. Xia Ruofei hanya menutup matanya, dan terlepas dari semua yang muncul dalam ilusi, dia langsung mengikuti rute yang telah dibor sebelumnya, dan bersembunyi di mata formasi penting dalam formasi pembunuhan yang terperangkap dalam beberapa langkah.
Meraj tingkat menengah tidak menyangka Xia Ruofei sama sekali tidak terpengaruh. Ketika hendak berubah menjadi ilusi yang lebih kuat, kuku depannya telah masuk ke dalam jangkauan formasi tanpa disadari. Xia Ruofei tiba-tiba berteriak dari dalam air. Di sebelah air terjun, saya berbelok ke lapangan seni bela diri yang tenang, di sebelah rak senjata penuh dengan pisau, pedang, kapak, kait dan garpu, dan ada 2 kunci batu besar di tanah, yang jelas digunakan untuk mengalahkan tubuh. Xia Ruofei sudah memiliki pengalaman dalam menangani Fata Morgana, jadi meskipun ilusinya lebih realistis, akan sulit untuk mempengaruhinya sekaligus. Apalagi dia sudah membuat rencana sejak lama, dan dia sudah menilai sepenuhnya situasi saat ini. Xia Ruofei mengabaikan ilusi ini sama sekali, tetapi mundur 2 langkah, dan segera bergerak 3 langkah ke kanan, lalu mundur lagi, yang mengambil 5 langkah mundur. Meskipun di alam fantasi, Xia Ruofei hendak menendang batu itu, terkunci, dia sama sekali tidak tergerak. Ia tetap melangkah ke dalam formasi sesuai dengan lingkungan dan formasi aslinya. Benar saja, ketika Xia Ruofei sedang menjelajahi kepalsuan, meskipun dia menginjak kunci batu, dia masih menembusnya, dan kemudian rasanya seperti membumi. Xia Ruofei hanya menutup matanya, dan terlepas dari semua yang muncul dalam ilusi, dia langsung mengikuti rute yang telah dilatih sebelumnya, dan bersembunyi di mata formasi penting dalam formasi pembunuhan yang terperangkap dalam beberapa langkah. Meraj tingkat menengah tidak menyangka Xia Ruofei sama sekali tidak terpengaruh. Ketika hendak berubah menjadi ilusi yang lebih kuat, kuku depannya telah masuk ke dalam jangkauan formasi tanpa disadari pada saat ini. Xia Ruofei memiliki pemandangan yang sangat berbeda di depannya. Fata Morgana yang diatur oleh Fata Morgana telah memainkan perannya. Dia sepertinya berada di pulau terpencil. Angin laut yang asin bertiup dari waktu ke waktu, dan samar-samar deburan ombak masih terdengar di telinganya. Suara pantai. Xia Ruofei telah siap secara mental untuk situasi ini, jadi dia tidak tergerak sama sekali. Padahal, jika formasi jebakan pembunuh berhasil diatur, dia sudah memiliki kepercayaan diri yang besar. Pada saat ini, Xia Ruofei sedang berdiri di posisi mata pertempuran, dapat dikatakan bahwa dia sangat bergantung, jadi dia hanya berdiri diam di tempat. Di saat yang sama, Xia Ruofei juga berpura-pura sedikit panik, dan melepaskan Kushuang Feijian dan Bio Immortal Sword untuk menebas dan membunuh tanpa pandang bulu. Tentu saja, karena ilusinya mulai bekerja, Xia Ruofei tidak dapat menemukan Fata Morgana tersebut. Kedua pedang terbang itu tidak menemukan sasaran serangan. Xia Ruofei tidak menyangka serangan tanpa tujuan seperti itu akan langsung membunuh Fata Morgana, tujuannya tetap untuk memikat musuh ke dalam. Fata Morgana itu tidak berada dalam jangkauan susunan pembunuhannya yang terperangkap. Jika lawan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, maka ilusi ini benar-benar tidak dapat membantu Xia Ruofei, tetapi Xia Ruofei tidak memiliki cara untuk menghadapi Fata Morgana tersebut. Semakin lama kebuntuan, Xia Ruofei semakin dirugikan. Bagaimanapun, dia bertekad untuk memecahkan rekor dan melewati uji coba tingkat ini. Mengingat Fata Morgana tersebut memiliki IQ yang tinggi, Xia Ruofei hanya berpura-pura berada dalam ilusi dan panik. Sambil melihat sekeliling dengan pandangan kosong, dia meretas dan membunuh dengan Kushuang Feijian dan Bio Fairy Sword. Fata Morgana itu memang tertipu. Dalam waktu singkat, Fata Morgana perantara ini terbang keluar dari tembus pandang dan bergegas menuju Xia Ruofei. Xia Ruofei berada dalam ilusi, dan tentu saja dia tidak menyadarinya, dan dia tiba-tiba terkejut ketika sosok Fata Morgana mendatanginya. Namun, Xia Ruofei telah mempersiapkannya sejak lama. Begitu sosok Fata Morgana muncul, Yin Jue yang telah dia persiapkan langsung mengenai inti kendali formasi, dan formasi pembunuhan diaktifkan dalam sekejap. Fata Morgana tingkat menengah hendak mencapai Xia Ruofei, merasa bahwa mangsanya sudah dekat, tetapi dalam sekejap mata, Xia Ruofei menghilang dengan aneh, dan pada saat yang sama menemukan bahwa lingkungan di sekitarnya begitu padat sehingga itu tidak dapat dihapus. Kabut. Fata Morgana tersebut segera jatuh ke dalam formasi pembunuhan yang terperangkap, dan karena ia melaju terlalu keras di depannya, ketika formasi tersebut diaktifkan, sebenarnya ia sudah tenggelam sangat dalam. Situasi yang pasif dan inisiatif segera dibalik. Xia Ruofei tidak memberikan waktu reaksi pada Fata Morgana perantara.
Dia memeriksa fluktuasi dalam formasi dan memastikan bahwa fatamorgana perantara telah terperangkap, dan dia tidak ragu-ragu untuk melakukan trik sulap lainnya. Mode serangan dari arai pembunuh diaktifkan. Xia Ruofei, yang telah mengumpulkan banyak pengalaman, tidak mungkin melewatkan kesempatan ini. Ia sangat tegas dan langsung merangsang kekuatan serangan formasi secara maksimal. Ada lagi cahaya hitam pekat yang menutupi langit, hampir memenuhi seluruh jajaran barisan pembunuh. Maka tidak ada ketegangan, dan nasib fatamorgana perantara ini tidak dapat diubah lagi. Hanya dalam 5 menit, fatamorgana perantara itu sedang sekarat. Itu masih menyala dengan nyala api yang menderu-deru, dan udara dipenuhi bau barbeque. Nafas terakhir yang tersisa bagaimanapun juga terasa sakit. Ilusi itu secara alami tidak dapat dipertahankan. Sosok Xia Ruofei muncul di depan fatamorgana, melirik fatamorgana yang tampak sangat lucu, dan kemudian dengan pikiran, pedang terbang Kusuang terbang dengan sangat cepat, dan langsung memotong kepala fatamorgana tersebut. Kemajuan tugas dalam penglihatan cermin persepsi langsung melonjak 1 angka dan menjadi 30/4. Setelah rekan yang tidak diketahui identitasnya menyelesaikan pembunuhan, tidak ada kontribusi lebih lanjut. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum diam-diam. Sepertinya dia harus mengandalkan dirinya sendiri jika ingin memecahkan rekor. Selama dia bisa membunuh 26 fatamorgana yang tersisa dalam waktu yang ditentukan, rekor itu akan tetap menjadi miliknya. Namun, dengan cara ini, bahkan jika rekannya hanya membunuh fatamorgana, dia akan mendapatkan hadiah yang sama seperti Xia Ruofei, dan Xia Ruofei merasa sangat tidak enak ketika memikirkan hal ini. Tentu saja, jika rekan itu benar-benar Ling Qingshui, maka Xia Ruofei secara alami tidak akan merasa tidak nyaman. Sebaliknya, harus ada 10 juta persetujuan di hatinya. Xia Ruofei melihat waktu, dan masih ada sekitar 3 jam lagi, dan setiap menit dan detik tersisa sangat berharga. Jadi dia segera memeriksanya dan mulai mengemas kembali materi formasi, dengan pelajaran yang baru saja didapat, dia sekarang kita lebih waspada. Setelah mengumpulkan materi formasi, Xia Ruofei dengan santai menemukan arah dan menginjak Kushuang Feijian untuk melanjutkan pencarian. 1 jam, 2 jam, 2,5 jam. Ketika waktu tersisa kurang dari setengah jam, Xia Ruofei telah membunuh 25 fatamorgana. Di ruang uji coba di lantai 3 menara uji coba ini, jumlah fatamorgana tampaknya sedikit lebih banyak daripada jumlah monster bintang di lantai 2, jadi dalam 2 jam ini, dia telah menemukan dan memecahkan fatamorgana perantara. 25. Jika Xia Ruofei adalah satu-satunya yang menyelesaikan tugas kali ini, secara teoritis hanya setengah dari jumlah tersebut, yaitu 15 fatamorgana, yang akan diselesaikan, maka berdasarkan jumlah pembunuhannya saat ini, itu akan cukup untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tapi kali ini dia sendiri yang memilih modenya, jadi dia harus mengenalinya meski dengan mencubit hidungnya. Selain itu, bagaimana jika rekannya adalah Ling Qingshui? Faktanya, Xia Ruofei membunuh 25 fatamorgana. Rekan yang belum dia temui sejauh ini hanya membunuh 4 fatamorgana, jadi keduanya bersama-sama sekarang hanya membunuh 29 fatamorgana. Misi pemecahan rekor hanyalah 1 fatamorgana perantara. Dan waktunya, tinggal hampir 1 jam lagi. Xia Ruofei akhirnya menghela nafas lega, dan kali ini akhirnya punya lebih banyak waktu. Ketika Xia Ruofei pertama kali menerima tugas tersebut, dia merasa sangat sulit menemukan fatamorgana di lantai 3 menara percobaan. Kemudian, saat dia menggunakan susunan pembunuhan yang terperangkap untuk menghadapi fatamorgana yang semakin matang, tampaknya keberuntungan menjadi semakin baik, dan kecepatan menemukan fatamorgana semakin cepat. Dengan kecepatan sekarang, tugas uji coba ini dapat diselesaikan paling lama dalam 20 menit. Ini sangat meningkatkan waktu perekaman, langsung mempersingkatnya sekitar 40 menit. Suasana hati Xia Ruofei secara alami sangat baik, dan pada saat yang sama dia sudah menantikan hadiah yang bisa dia dapatkan selanjutnya. Dia biasa memeriksa, tepat ketika dia hendak menyingkirkan bahan-bahan susunan pembunuh yang terperangkap dan terus mencari arah untuk mencari jejak fatamorgana, sudut matanya tiba-tiba melihat suatu tempat sekitar 800 meter di depannya, haknya, sesosok muncul. Xia Ruofei segera berhenti menyerang barisan pembunuh yang terperangkap, mengangkat matanya dengan gembira dan melihat ke kejauhan. Segera Xia Ruofei hanya bisa menghela nafas sedikit.
Meskipun jaraknya masih agak jauh, dia terlalu akrab dengan Ling Qingsui, jadi dia bisa menilai hanya dengan melihat sosok orang lain dari kejauhan. Sosok ini bukanlah Ling Qingsui. Adapun apakah dia ditularkan secara acak ke teman lain di ruang percobaan kecil ini, perlu diverifikasi lebih lanjut. Xia Ruofei tidak hanya berhenti mengumpulkan formasi, tetapi juga mengembalikan satu-satunya materi formasi yang baru saja disimpan. Kemudian, Xia Ruofei menatap tajam ke arah orang yang datang. Pihak lain rupanya juga melihat Xia Ruofei, berbalik sedikit, dan terbang langsung ke sisi ini. Saat jarak semakin dekat, harapan di hati Xia Ruofei sedikit hancur, dia sudah bisa melihat wajah pihak lain dengan jelas. Itu memang bukan Ling Qingsui, tapi Shen Tianfang, tetua Tianyimen. Shen Tianfang adalah seorang tetua veteran Tianyimen, seorang kultivator Jindan Tengah, dan budidayanya sangat dekat dengan mendiang Jindan. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum pahitnya. Kemungkinan 1 dari 8 masih terlalu kecil. Kali ini kontraproduktif, dan dia juga mengorbankan kesempatan untuk meningkatkan Chu Yuanzu. Akibatnya, dia tidak membawa Ling Qingsui ke sini, melainkan mengirim Shen Tian bersama. Tapi bagaimanapun juga, lawannya adalah tetua Tianyimen, dan sekarang dia hanya tinggal beberapa menit lagi untuk menyelesaikan misinya. Hal ini juga tidak lepas dari bantuan Shen Tianfang. Meskipun basis budidaya Shen Tianfang jauh lebih tinggi daripada Xia Ruofei, kekuatan sebenarnya diperkirakan tidak jauh lebih baik dari Xia Ruofei. Jika Anda menganggap tugas ini sebagai penilaian, maka Shen Tianfang jelas gagal. Dari 29 fatamorgana tingkat menengah yang terbunuh, hanya 4 yang dibunuh oleh Shen yang lebih tua ini, dan sisanya adalah Xia Ruofei yang melakukannya sendiri. Tapi bagaimanapun juga, orang telah memberikan kontribusi, dan 1 dari 8 peluang bisa ditemui, hanya bisa dikatakan bahwa itu benar-benar takdir. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak berdiri di tempatnya, melainkan menyapanya dengan berjalan cepat. Shen Tianfang datang langsung ke wajah Xia Ruofei, menunjukkan sedikit keterkejutan, dan bertanya, "Teman Xia Dao, saya melihat seseorang di sini dari kejauhan, jadi saya datang untuk melihat situasinya, ternyata itu kamu, saudara." Xia Ruofei tersenyum tipis dan berkata, "Halo Penatua Shen." "Halo, halo." Shen Tianfang berkata sambil tersenyum, "Teman Xia, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Saya masih mencari monster bintang beberapa detik yang lalu, dan tiba-tiba rasanya seperti perjuangan untuk mengubah bintang dan sampai ke yang baru ini, luar angkasa." Ceritanya panjang. Xia Ruofei berkata, "Elder Shen, Anda seharusnya menemukan formasi hantu segera setelah Anda masuk, kan?" "Bukan begitu." Shen Tianfang berkata, "Saya tidak memperhatikan dan hampir mulai berbicara. Untungnya, saya memiliki beberapa pengalaman dalam menangani susunan hantu, dan saya akhirnya melewatinya tanpa risiko apapun." Kemudian, Shen Tianfang mengambil inisiatif untuk mengatakan, "Teman Xia Dao, setelah saya memecahkan ilusi, saya menerima misi untuk membunuh Fatamorgana." Segera setelah ilusi itu dipatahkan, sebuah tablet batu muncul di depan saya, dan saya berada di lantai 2 persidangan menara. Sama saja, dikatakan tugas uji coba ini, dan saya tahu bahwa saya telah mencapai lantai 3 menara uji, tetapi tugas saya di lantai 2 jelas belum selesai. Xia Ruofei berkata dengan malu-malu, "Penatua Shen, ini ada hubungannya dengan saya. Ketika saya menyelesaikan misi tingkat kedua dari menara percobaan, saya memicu hadiah tersembunyi, dan saya dapat mengirim salah satu teman saya ke percobaan yang sama, secara acak." Ruang kecil di lantai 3 menara, secara tak terduga mengganggu kecepatan Penatua Shen menyelesaikan tugas. "Saya benar-benar minta maaf. Jika Shen Tianfang biasanya menyelesaikan misi tingkat kedua menara percobaan, dia juga bisa mendapatkan hadiah. Sekarang misinya sudah setengah selesai, misi itu langsung dikirim ke lantai 3, dan hadiah misi tingkat kedua secara alami akan hilang. Oleh karena itu, Xia Ruofei tetap harus meminta maaf, bagaimanapun juga, dia berusaha untuk bertemu dengan Ling Qingsui sesegera mungkin, tetapi dia secara objektif mempengaruhi Shen Tianfang." Shen Tianfang melambaikan tangannya dengan berani dan berkata, "Teman Xia Daois serius. Saya telah mencoba misi lantai 2 menara untuk waktu yang lama, dan monster bintang itu tidak mudah untuk dihadapi. Saya terlalu dini untuk menyelesaikannya, misi.
Dan jika Anda bertemu monster bintang tingkat tinggi, katakan mungkin saya akan kehilangan nyawa saya. Saya bisa langsung merasakan lantai 3 menara percobaan, dan saya ingin berterima kasih kepada rekan Daoxia. Jangan berani, akulah yang menyebabkanmu tidak mendapatkan hadiah misi tingkat kedua. Jika kamu tidak menyalahkanku, tidak apa-apa, kata Xia Ruofei. Shen Tian tersenyum dan berkata, namun, rekan Daoxia memang luar biasa. Tugas menara percobaan lantai 2 selesai begitu cepat, dan dia juga bisa mendapatkan hadiah tersembunyi. Selain itu, tugas lantai 3 menara percobaan seharusnya untuk kita. Apakah keduanya bekerja sama pada saat yang sama? Saya baru saja memeriksa batu misi dan menemukan bahwa misinya akan segera selesai. Setelah itu, Shen Tianfang mengeluarkan prasasti batu kecil dari penyimpanan senjata ajaib. Itu benar-benar mencatat isi tugas menara uji coba lantai 3, dan ada juga kemajuan tugas yang akan diperbarui secara real-time. Kemajuan misi ini cermin persepsi Xia Ruofei menunjukkan bidang pandang yang sama, keduanya pada 29/30. Shen Tianfang tersenyum pahit dan berkata, malu, sebagian besar misi ini diselesaikan oleh Xia Daoyou, dan Fatamorgana yang saya bunuh bahkan tidak sebagian kecil dari Xia Daoyou. Jika misi ini dapat diselesaikan, maka saya celupkan cahaya. Rekan Daoxia, Xia Ruofei tersenyum tipis dan berkata, Penatua Shen serius, kami di sini untuk menjelajahi dunia rahasia ini bersama-sama. Tentu saja, kami tidak membedakan satu sama lain dan tidak dapat membicarakan siapa yang ada dalam terang siapa. Shen Tianfang mendekat 2 langkah, dan berkata sambil tersenyum, teman Daoxia benar-benar luar biasa. Kali ini kita dapat melakukan ekspedisi ke bulan, tetapi kita tidak dapat melakukannya tanpa bantuan Daoyouxia. Di lantai 3 menara percobaan, penampilan Daoyouxia masih sangat luar biasa. Masa depan pasti memiliki masa depan yang tak terbatas. Dan kali ini menjelajahi dunia rahasia, saya khawatir hadiah terbesarnya adalah rekan Daoxia. Shen Tianfang berhenti sejenak, dan melanjutkan, jika Anda berbicara tentang tugas uji coba di 2 lantai pertama, kesulitannya akan berbeda karena setiap orang memiliki basis budidaya yang berbeda, tetapi tugas di lantai 3 menara uji coba dinyatakan dengan jelas di atas batu, tablet. Itu diformulasikan berdasarkan standar mereka yang memiliki tingkat kultivasi tinggi, dan masih 2 kali lipat berdasarkan itu, tetapi Daoyouxia masih bisa melakukannya dengan baik. Shen benar-benar malu. Penatua Shen memiliki reputasi yang baik. Xia Ruofei berkata, saya hanya beruntung. Kebetulan saya memiliki beberapa cara untuk menghadapi Fatamorgana. Jika saya berubah menjadi monster bintang, saya mungkin tidak bisa seefisien itu. Shen Tianfang mendengar kata-kata itu dan berkata, teman Xia Dao, berbicara tentang Star Beast, saya benar-benar harus menemukan beberapa rahasia di lantai 2 menara percobaan. Sayang sekali saya tidak memiliki kesempatan untuk menjelajah dan menjelajah. Oh, Xia Ruofei mengangkat alisnya, rahasia apa yang ditemukan Penatua Shen? Jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda memberitahu saya sesuatu? Tentu saja tidak apa-apa. Shen Tianfang melihat sekeliling. Meskipun hanya ada 2 orang di sini, dia masih merendahkan suaranya dan berkata, saya berada di lantai 2 menara percobaan. Ketika dia mengatakan bahwa suaranya semakin pelan, Xia Ruofei tidak bisa membantu tetapi berkonsentrasi. Pada saat ini, Shen Tianfang tiba-tiba melakukan kekerasan, pedang terbang muncul di tangannya, dan dia melemparkannya ke Xia Ruofei beberapa langkah jauhnya. Di bawah pengaruh kekuatan mental, Fei Jian mengeluarkan suara siulan tajam dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dalam sekejap ia telah tiba di depan Xia Ruofei.